Kemudian dikatakan ada sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Allah Khidir itu adalah Ibnu Malik, saudara Ilyas. Ini pendapatnya Al-Imam Sa'di. Dan dikatakan pula bahwa Nabi Khidir adalah lebih duluan hidup daripada Dzulqarnain. Menurut pendapat yang lain, Nabi Khidir itu adalah putra dari orang yang beriman, yang orang itu beriman kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil dan ikut berhijrah bersama Nabi Ibrahim. Jadi sudah ada duluan di zaman Nabi Ibrahim. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Khidir itu adalah sudah diangkat menjadi nabi di zaman Baitasib bin Lahrasib. Bahkan ada yang kemarin berpendapat bahwa Nabi Khidir ini sudah ada dari zamannya Nabi Adam. Salah satu anak Nabi Adam, katanya begitu. Ala kulli hal, beda-beda pendapat itu biasa di antara ulama. Nah, berkata Al-Imam Ibnu Jarir, kalau menurut pendapat yang paling sahih, Nabi Khidir itu hidup di zaman Afraidun bin Asyasfan sampai berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan menurut Al-Imam Sa'id bin Musayyab, Nabi Khidir itu ibunya keturunan dari bangsa Romawi, sedangkan ayahnya dari bangsa Persia. Zaman dulu itu ada dua negara superpower, yaitu Persia dan Romawi. Nah, menurut Sa'ad bin Musayyab, Nabi Khidir ini ibunya dari bangsawan Romawi dan ayahnya dari bangsawan Persia. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah dari bangsa Bani Israel dan sudah hidup dari zaman Fir'aun. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, ala kuliah beda-beda pendapat itu banyak sekali. Nah, di dalam riwayat yang lain ada yang berpendapat bahwa Nabi Israel itu adalah keturunan dari orang Israel, bangsawan dari kalangan Bani Israel. Di awal-awal Nabi Khidir itu menyukai dunia kerahiban. Ya, bahasa kitanya belajar menjadi rahib. Rahib itu bahasa kitanya pendeta. Ya, belajar masih muda, belajar tentang pendeta. Suatu hari Nabi Khidir itu didatangi oleh seorang pendeta di tempat ibadahnya yang mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Nabi Khidir beranjak usia dewasa,
Lalu ia dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang wanita. Ia pun mengajari wanita itu tentang agama Islam dan berpesan agar istrinya tidak memberitahukan apa yang diajarkan itu kepada orang lain. Nabi Khidir adalah orang yang mau menjalin hubungan dekat dengan istrinya itu. Lalu ternyata di suatu saat terjadi percekcokan dan diceraikanlah istrinya itu. Kemudian sang ayahnya menikahkan lagi Nabi Khidir itu dengan wanita lain. Lalu Nabi Khidir mengajarkan istrinya itu tentang agama Islam dan mengambil janji agar sang istri tidak menceritakan apa yang diajarkan itu kepada orang lain. Tetapi sama dengan istri pertama, tidak tahan juga, lalu menceritakan peristiwa itu tentang agama Islam. Nabi Khidir tahu, lalu menceraikannya. Nah, 2 kali ya, karena istrinya tidak bisa menjaga rahasia, karena pada saat itu mungkin dia beragama Nasrani ya, agama Nasrani. Wallahu alam. Nah, salah seorang mantan istrinya merahasiakan apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepadanya. Tetapi ada salah satunya menceritakan apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir, yakni membuka rahasia daripada Nabi Khidir pesan jangan buka rahasia ini. Nah, diajarkan agama Islam karena ya Nabi Ibrahim itu kan disebut Abuddin ya. Ibrahim itu Abuddin. Nabi Ibrahim itu agamanya Islam. Agamanya Islam. Doa iftitah itu nah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadap kepada Zat yang memiliki langit bumi, menguasai langit dan bumi, sebagai agama yang lurus. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadaku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya itu aku serahkan untuk Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu, dan karena itulah aku, kata Nabi Ibrahim, umirtu wa ana minal muslimin, aku diperintahkan dan aku adalah orang yang awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin, aku orang-orang yang beragama Islam. Itu Nabi Ibrahim ketika keluar dari goa. Ya, doa itu dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika beliau keluar dari goa. Ceritanya sangat panjang dan kita sudah ceritakan itu. Melihat matahari, oh ini Tuhan. Ternyata malam hari matahari nggak ada, siang aja muncul. Malam hari muncul bulan. Nah, ini bulan ini Tuhan. Tapi ternyata siang hari nggak ada bulan. Melihat bintang, nah ini bintang ini Tuhan juga. Tapi siang hari juga hilang. Wah, ini bukan Tuhan, masa Tuhan bisa hilang, bisa nggak ada? Bagaimana aku minta tolong? Lalu Nabi Ibrahim pun diilhamkan oleh Allah untuk tawajuh hatinya kepada Fatiras samawati wal ardh, kepada Zat, yakni Allah Ta'ala yang menguasai langit dan bumi. Dan disitulah Nabi Ibrahim mengikrarkan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama kali beragama Islam. Nah, jadi Nabi Khidir ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2. Dari istri pertama, ada istri pertama Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 orang yang kita sebutkan yang lalu. Disitulah cikal bakal menjadi bangsa Yahudi.
Jadi bangsa Yahudi. Terus bangsa Yahudi ini terus mempunyai keturunan banyak sampai melahirkan Nabi Musa. Lalu timbullah syariat namanya syariat agama Yahudi. Awal-awal agama Yahudi itu benar. Siapa yang memeluk agama Yahudi pada saat itu benar agamanya. Tapi setelah sepeninggal Nabi Musa, agama Yahudi diselewengkan. Kitab Taurat juga dirubah-rubah. Bahkan Yahudi mengatakan Uzair anaknya Tuhan karena Uzair menghafal kitab Taurat. Nah, seleweng sudah sampai sekarang ini Yahudinya sudah menyimpang. Terus sampai ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa membawa agama Nasrani, perintah dari Allah. Yang kita sudah sebutkan ceritanya. Ini cerita tentang Nasrani. Punya kitab Injil. Nah, di awal-awal agama Nasrani benar. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah putra Maryam, bukan anaknya Tuhan. Lalu Nabi Isa naik ke langit. Berubahlah agama Nasrani ini. Diselewengkan oleh pendeta-pendetanya yang hanya mencari keduniaan. Lalu dikatakan Nabi Isa anak Tuhan, bukan putranya Maryam. Kitab Injil yang asli dirubah-rubah sampai sekarang ini. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim anak yang kedua dari Siti Hajar bernama Ismail. Ismail ini punya keturunan sampai ke Nabi kita. Dua bangsa ini disebut namanya yang pertama Bani Israel dan yang kedua Bani Ismail. Bani itu bahasa kitanya anak keturunan Nabi Ismail. Nah, dalam cerita ini Nabi Khidir itu menganut ajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yakni beragama Islam. Terus sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun juga beragama Islam. Sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Makanya Nabi kita, syariat Nabi Muhammad itu sama dengan syariat Nabi Ibrahim. Dari cara berhaji, kemudian berkhitan, berkurban, berzakat, sama semuanya. Tidak ada beda. Nah, tapi Nabi Ibrahim digelar namanya Abuddin, bapaknya agama. Karena dari situlah timbul tiga agama. Agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Sebelum Nabi Ibrahim apa agamanya? Agamanya tauhid. Kalau dibilang apa agamanya? Agama tauhid. Yang menganut agama tauhid disebut namanya Muslim. Yang beragama tauhid disebut Muslim. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah, jadi tauhid itu mentauhidkan Allah Ta'ala dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu sama. La ilaha illallah. Sama. Cuman yang membedakan itu syariatnya saja. Nah, sedangkan syariat Yahudi sekarang, syariat Nasrani sekarang itu sudah diselewengkan. Agama Islam saja yang masih bisa dikatakan murni. Walaupun memang ada penyelewengan yang kita sebutkan, yang ulama kita mengatakan adalah ajaran sesat. Ajaran sesat. Mengubah Al-Quran, menambah dan mengurangi Al-Quran. Atau tidak merubahnya, tidak menambah, tidak mengurangi. Tapi menafsirkan dengan seenak jidatnya saja. Seenak kepalanya saja. Man fassara al-Quran bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menafsirkan Al-Quran semaunya dia, seenak jidatnya kata orang, maka siap-siap Allah akan jadikan neraka itu sebangkai bangku singgah sanahnya. Masuk neraka maksudnya. Nah, jadi Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim itu sama jalurnya. Nah, buktinya yang kita pernah terangkan di sini juga, waktu malam Isra dan Mi'raj itu kan belum ada perintah, sebelumnya itu kan belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada.
Tapi di malam Isra Mi'raj Nabi disuruh berhenti 4-5 kali dan disuruh sholat. Pertama di depan Ka'bah, yang kedua di Tur Sina, Gunung Sinai, yang ketiga Baitul Lahim, Madinah maksudnya, yang ketiga Madinah, yang pertama Mekah di Ka'bah, kedua Madinah, yang waktu itu namanya Yasrib, yang kedua Madinah, yang ketiga Tur Sina, Gunung Sinai, yang keempat adanya Baitul Lahmi, disebut sekarang namanya Bethlehem, di situ ada tempat kelahiran Nabi Isa, dan yang kelima adalah Baitul Maqdis. Padahal belum diajarkan tata cara salat. Tapi kata ulama, bagaimana Nabi salat? Nabi kita mengerjakan salat sebagaimana tata cara salatnya Nabi Ibrahim. Dan ketika sampai di Palestina, Nabi kita dimandatkan oleh Allah, dan begitu juga diminta oleh seluruh para nabi dan rasul yang berjumlah pada saat itu 124.000 agar Nabi memimpin salat di Baitul Maqdis. Bagaimana tata cara salatnya? Tata cara salatnya kata ulama yaitu tata caranya sama seperti tata cara salat Nabi Ibrahim. Konon nih kata ulama, salatnya para nabi itu berbeda-beda. Ada yang cuman berdiri saja, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ini seperti salatnya Nabi Sulaiman, dia berdiri saja. Ada yang cuman sujud saja, itu katanya seperti Nabi Yunus. Ada yang cuman duduk saja, dan lain sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim ada berdiri, ruku, i'tidal, duduk, sujud, sempurna semuanya. Dan di malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita mengerjakan tata cara salat seperti halnya tata cara salatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.